Ya, kembali lagi di Taman Surga, tamannya orang-orang yang Berilmu. Dan kita juga masih membahas tentang tema kita kali ini Al-Quran. Yang tadi kita sudah sampai, yang kita bicarakan tadi ya Pak ya, sudah mencapai tujuan tadi ya. Nah, lalu bagaimana dengan cara kita untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Medianya seperti apa mungkin? Ada yang bisa dijelaskan Pak? Bagus. Kita sudah tahu tujuannya. Al-Quran dalam kandungannya ada cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Kalau tadi kita beri contoh mau ke Bandung, sekarang pakai apa nih? Bagaimana nih? Dia berikan uraian. Caranya ada 4. Cara yang pertama, mengajak manusia memperhatikan alam raya. Coba pelajari alam ini. Coba perhatikan bagaimana indahnya, bagaimana serasinya. Dengan mempelajari alam, orang dapat 2 manfaat. Paling tidak. Yang pertama, dia akan yakin bahwa alam ini pasti ada penciptanya. Dan penciptanya pasti Maha Esa. Nah sekarang, sampai enggak ke akidahnya ini? Oh dia Maha Esa. Oh kalau begitu ada Allah. Percayalah dia akidahnya. Begitu dia percaya ada Allah, Allah itu Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Jadi kalau dia berkata, berfirman seperti ini, pasti benar. Dia amalkanlah syariah. Dia amalkanlah. Itu caranya. Itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua, mempelajari alam raya, memperhatikan alam raya, adalah kita mengetahui rahasianya untuk dapat dimanfaatkan. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran ratusan ayat yang berbicara tentang alam raya. Yang berbicara tentang binatang, tentang angin, tentang gunung. Sebenarnya itu tujuannya perhatikan gunung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba perhatikan itu unta. Coba perhatikan itu langit. Coba perhatikan itu gunung. Itu kandungan Al-Quran yang berkaitan dengan cara mencapai tujuan. Caranya yang kedua apa? Dia berbicara tentang manusia. Hei manusia, coba renungkan asal kejadianmu itu apa tuh? Coba renungkan wahai manusia, kamu itu di dalam perut, kakimu menghadap ke atas, tapi begitu mau lahir, Kepala. Siapa yang membalikkan itu? Hai manusia, itu di dalam Al-Quran, itu kandungan Al-Quran. Hai manusia, coba kamu berpikir, kalau kamu tua itu bagaimana? Perlu tidak kamu ditolong? Siapa yang mau tolong kamu? Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang manusia. Sebenarnya tujuannya berbicara itu supaya sampai kepada akidah, sampai kepada syariah, sampai kepada akhlak. Oh kalau begitu saya tidak boleh sombong dong. Nah, cara yang ketiga adalah menguraikan kisah, sejarah masa lampau. Baik orang maupun masyarakat. Oh banyak, ada kisahnya Qarun, ada kisahnya Fir'aun, ada kisahnya Nabi ini. Supaya menarik pelajaran, kalau orang sukses itu begini. Kalau orang gagal itu begini. Itu kandungan Al-Quran. Yang keempat, yang terakhir, dia berikan janji dan ancaman. Kalau kamu taat, kamu tenang. Di akhirat, kamu dapat sorga. Kalau kamu membangkang, kamu tidak tenang. Kalau bukan sekarang, besok. Kalau bukan besok, menjelang kematianmu. Kalau bukan menjelang kematianmu, di akhirat. Kamu. Itu cara mencapai tujuan. Saya kira jelas. Iya. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya. Ente mau nanya duluan? Ibu-ibu dulu ya. Ladies first. Oke, silakan ibu-ibu yang ingin bertanya dengan tema kita Al-Quran. Silakan ibu. Saya Yulia Pak. Saya mau tadi kan kita diharuskan belajar dan mengamalkan Al-Quran. Dan ada hadis kalau nggak salah bahwa kalau kita tidak mengamalkan apa yang kita pelajari, itu akan dituntut di akhir zaman.
Kadang-kadang banyak hal yang kita pelajari tapi kita belum bisa mengamalkannya, sehingga terpikirkan, aduh apa saya mundur dulu ya, berhenti untuk belajar, untuk bisa mengamalkan dengan benar dan baik. Jadi bagaimana itu Pak kadang-kadang? Terima kasih banyak. Makasih Bu. Bagus Bu, ada prinsip dasar. Kita tidak dituntut kalau kita tidak tahu. Kalau kita tahu, maka kita dituntut. Tetapi, kita kalau tidak tahu lantas mampu tahu, tidak tahu tapi mampu tahu, kesalahannya 2 kali. Gitu. Ya. Kesalahannya 2 kali. Mestinya dia belajar, yang kedua dia tidak mengamalkan apa yang mesti. Yang seharusnya diamalkan. Namun demikian kita ini lagi, apa yang kita pelajari itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh. Katakanlah sekarang kita belajar bahwa agama menganjurkan sholat tahajud, ya kan? Kita tidak dituntut untuk sholat tahajud, karena itu anjuran. Yang ibu dituntut berdosa kalau tidak mengamalkan, kalau itu wajib. Iya. Saya dari segi hukum misalnya, orang tampar saya tidak salah kalau tampar dia. Saya tidak dituntut. Karena memang itu dibolehkan. Tetapi saya dapat ganjaran banyak kalau saya. Jadi ada peringkat Bu ya. Jadi belajar aja semuanya. Iya. Oke. Walaupun Bu, Walaupun pengamalannya kurang, asal jangan yang wajib yang kurang. nah Gak ada ampun Bu. Yang wajib harus tahu. harus dijalanin Bu. Kalau sunnah ya masih bisa lah ya. Sunnah, nanti lama-lama juga terbiasa dengan sunnah. Amin. Puas ya Bu? Oke, Puas, Bu. siapa lagi? Ibu mana lagi? Bisa dikasih pinjam mikrofonnya? Oh sudah ada. Silakan Bu. Silakan Bu. Wah. Ya Ibu ya. Ibu nulis sampai lupa. Nulis resep ya Bu? Baik Pak Ustadz. Kami bertanya itu mengenai kita selalu belajar di dalam Quran. Tadi kita suruh mempelajari akidah, syariah dan akhlak. Nah, kita juga selalu belajar terus-menerus sampai kita pun juga memohon kepada yang di atas supaya kita bagaimana sabar itu kadang-kadang kita terus selalu belajar terus mungkin sampai di akhir hayat kita harus belajar sabar terus. Untuk supaya lebih sabar itu kiatnya yang bagaimana Pak? Lebih sabar lagi. Kiat lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi. Minta lebih Bu dengan Pak. Ingatlah bahwa kesudahan sabar itu selalu baik. Ingatlah bahwa sabar itu seperti jadam, pahit. Obat yang pahit, tapi kesudahannya pasti baik. Efeknya bagus. Ingatlah bahwa dalam hidup ini kesabaran itu mutlak. Bukan hanya orang miskin atau yang sakit yang perlu sabar, orang kaya juga perlu sabar. Jadi kalau mau kiatnya ini, ingatlah bahwa itu pasti dampaknya jauh lebih baik daripada tidak sabar. Saya kira itu salah satu ya Bu. Iya Bu ya, nggak ada salahnya kok Bu belajar sabar terus Bu. Ya hasilnya baik. Sabar terus Bu, sabar. Ente mau nanya? Enggak, Ana udah. Ibu Udah diwakilin tadi ya. Udah. Mbak. Oke baiklah pemirsa dari dimanapun Anda berada dan jangan kemana-mana, kita masih akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang Al-Quran tentunya setelah yang satu ini tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang Berilmu.